Kita memiliki Allah yang dahsyat, amin. Kita memiliki Allah yang hebat, amin. Haleluya. Itulah sebabnya saat kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Dan saat kita sampai di gereja, kita duduk di tempat ini, hati kita siap untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Haleluya. Dan kita siap diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, 2 minggu yang lalu Pak Ari kasih tugas buat saya. Satu judul firman Tuhan yang menantang setan. Ya, yang menantang setan. Jadi kalau kemarin mau pemilu ada serangan fajar. Ya, namanya serangan fajar. Siapa yang dapat serangan fajar? Lumayan dapat angpau ya, mawar merah. Tapi saya tadi malam ada serangan setan, Bapak Ibu. Dan saya tidak takut karena saya memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya. Tiba-tiba selesai anak-anak kaum muda, kaki saya tidak bisa jalan. Sakit sekali, kenapa ini? Hai iblis, keluar engkau dari tubuhku. Aku katakan, ini sakit Bapak Ibu, beneran. Ini nggak bisa bergerak. Aneh gitu. Kolesterol bagus, asam urat bagus, gula darah bagus, tensi bagus. Saya tahu ini kuasa kegelapan. Ya, saya tengking di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Ya. Jadi saat saya nyanyi, saya pakai nyanyi. Oh, sudah bisa. Puji Tuhan. Tuhanku dahsyat, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Iblis tidak senang kalau anak-anak Tuhan melakukan firman. Iblis tidak senang kalau kita memuji Tuhan. Dengan berbagai macam cara dia menggocok umat pilihannya. Tapi percayalah bahwa kuasa Tuhan yang diberikan kepada setiap kita umat pilihannya jauh lebih besar. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan yang tadi saya katakan menantang iblis. Haleluya. Menjadi pelaku firman. Haleluya. Kita baca bersama-sama ayatnya di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Bersama-sama kita baca 2, 3. Tetapi dan bukan hanya sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Saya tadi nggak jelas melihatnya ya. Tapi suara Bapak Ibu tadi saya mendengar hanya 10 orang. Sepertinya ini lebih dari 100 ini ya. Ya, yang keras kita katakan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oh haleluya, sangat jelas firman Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa iblis tidak suka kalau saya melayani Tuhan. Ya, menjadi pelaku firman itu tidak mudah. Ya, saya menyampaikannya, saya dulu yang diserang. Pada waktu saya diberikan judul sama Pak Ari, saya sudah mempersiapkan judul yang lain. Tetapi Pak Ari temanya ini gitu ya. Saya harus taat. Ya, Bapak Ibu ya. Pada waktu saya belajar, saya mempersiapkan mulai kepala cenut. Ya, saya tutup. Saya pejamkan mata. Tuhan, aku terus mau belajar firman-Mu. Dan puji nama Tuhan, memang kuasa kegelapan tidak senang Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Hendaklah kita anak-anak Tuhan menjadi apa? Pelaku firman. Itu judul yang diberikan kepada saya. Atau tema menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita mau diberkati, mari kita akan melakukan perintah Tuhan. Seberat apapun tantangannya, Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Kalau saya bisa berjalan ke sana kemari, tadi malam saya nyeret Bapak Ibu. Ya.
setan nggak tinggal diam. Tapi terus melangkah. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Karena kalau kita hanya mendengar, iblis itu nggak masalah. Ya. Kalau kita hanya mendengar firman Allah, iblis nggak masalah. Ya nggak apa-apa, dengar sini, keluar sana, dengar sini, keluar sana, keluar sini. Gitu ya. Paling-paling menio lali kan gitu. Sekarang ini banyak orang lupa, bukan hanya anak, bukan hanya orang tua, ya, yang sudah mulai Mbak Mary tertawa dulu. Ya, anak-anak kecil juga sudah mulai lupa, Bapak Ibu. Semoga anak-anak kita enggak ya, yang sekolah apalagi. Lah kalau kita belajar terus nanti ulangan lupa kan kasihan gitu. Ya. Dan firman Allah katakan kalau kita hanya pendengar saja, kita dikatakan apa? Bapak Ibu loh yang ngomong loh ya. Melalui firman Tuhan tentunya. Haleluya. Kita menipu diri sendiri. Sekarang banyak penipuan di luar sana, Bapak Ibu. Itu hal yang wajar kalau menipu orang lain. Lah ini loh firman Tuhan lebih keras buat setiap kita. Menipu diri sendiri. Haleluya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Menjadi pelaku firman itu adalah suatu keharusan bagi setiap kita. Keharusan. Ayo kita katakan sama-sama. 2, 3. Keharusan. Loh, cuma Pak Mukiyar aja. Keharusan. Yang lain kok saya enggak lihat ya. Apa kalian kacamatanya ini? Ya. Menjadi pelaku bagi setiap kita adalah suatu keharusan. 2, 3. Keharusan. Nah, mantap. Ya. Haleluya. Kalau harus itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditunda-tunda waktunya. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup. Tidak bisa ditunda-tunda. Supaya kita tidak disebut penipu diri sendiri. Mari kita menjadi pelaku firman. Ya. Mari kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-26 dan 27. Ayat yang ke-26 mungkin ini yang laki-laki dulu, nanti yang 27 yang perempuan. Baik, yang laki-laki, bapak-bapak, saudara, kaum muda, 2, 3. Mari yang perempuan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Yang kedua. Mendengar firman Allah dan tidak melakukannya. Sangat jelas firman Allah bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang saya tidak mau ngomong. Sama dengan orang yang bodoh. Sangat jelas firman Allah. Siapa kita yang mau dikatakan orang bodoh? Nggak mau ya. Wong yang benar-benar bodoh aja diomongin bodoh nggak mau loh. Ya, firman Allah sangat jelas. Orang itu disebut orang bodoh. Saat dia menghadapi masalah, ya, dia menghadapi masalah, dia akan mengalami kerugian yang hebat. Karena tadi rumahnya saat ada banjir rumah itu menjadi roboh dan dikatakan hebatlah kerusakannya. Tetapi kita akan menjadi pendengar firman. Mendengar firman dan melakukannya. Ayat yang ke-24 dan 25. Ayat yang ke-24 saya akan baca bersama dengan kaum wanita yang ada. Nanti
kaum pria membaca ayat yang ke-25. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin, puji nama Tuhan. Sama-sama menghadapi permasalahan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tetapi kalau orang yang mendengar perkataan dan melakukannya, firman Allah katakan kita disebut orang-orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kuat, sehingga saat hujan tiba dan banjir melanda, maka dikatakan rumah itu tetap. Saat-saat ini adalah kondisi di berbagai daerah, ya, banyak banjir. Bahkan rumah-rumah yang bukan hanya di pinggiran kali. Kalau saya melihat itu juga cukup jauh Bapak Ibu dari kali di Jawa Barat. Saya melihat di televisi. Rumah itu tingkat 3. Karena sungainya banjir, padahal ini cukup jauh halamannya. Terkikislah tanah yang ada. Walaupun mungkin dia sudah kasih fondasi yang cukup kuat, tetapi yang di sebelah sana itu enggak ada fondasi. Jadi air lewat dari sana dan pada akhirnya saya melihat rumah tingkat 3 hanyut Bapak Ibu. Ya. Hanyut. Jadi artinya kita sama-sama anak Tuhan, mari kita sama-sama melakukan, amin. Melakukan firman Tuhan supaya nggak nulari gitu ya. Kalau di Malang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu pernah mendengar ya, Sungai Bango itu di Sulfat sana. Sepeda motor itu yang katut ya, apa mobil kalau nggak salah. Mobil diparkir, ternyata banjir besar, katut mobilnya. 1 orang meninggal ketemu di Malang Selatan sana. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mendengar firman Allah dan melakukannya, kita disebut sebagai orang-orang yang bijaksana, artinya yang mampu menghadapi masalah, yang kuat tetap berdiri teguh walaupun kita ada di dalam persoalan demi persoalan yang silih berganti. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, amin. Karena tetap teguh, yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, kalau kita melakukan firman Allah, maka Tuhan bersama dengan kita dan memberikan kekuatan dan kemampuan serta kemenangan bagi setiap kita. Janji Tuhan buat setiap anak-anak yang melakukan firman Allah sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jangan kita hanya mau janjinya, jangan kita mau mujizatnya, jangan kita mau kehebatan Tuhan, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak melakukan firman Tuhan dan kita malas beribadah. Terlalu banyak alasan anak-anak Tuhan. Ya. Janji keselamatan itu pasti Bapak Ibu Saudaraku. Bagi yang setia sampai di akhir, jangan lupa ya. Jangan lupa, haleluya. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada kita semua anak-anaknya. Bukan orang-orang yang di luar sana. Tuhan suruhkan kita melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berjanji kita akan berhasil. Karena setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia firman Allah apa? Ya, amin, puji Tuhan.
dikehendaki supaya tidak satupun binasa. Oleh sebab itu Tuhan memakai setiap kita, memperlengkapi setiap kita untuk menjadi alatnya. Sesederhana apapun hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlengkapi kita. Tuhan berikan rohnya bagi setiap kita yang memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Allah. Untuk memberitakan firman Allah di luar sana dan orang mendengar dan diselamatkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin itu hanya sederhana. Orang datang kepada kita karena persoalan yang berat. Ya, kita katakan kalau saya punya masalah, saya hanya datang kepada Tuhan Yesus yang adalah jawaban karena Yesus adalah Tuhanku. Mungkin itu sangat sederhana di dalam pendengaran kita. Tapi Roh Kudus menyertai setiap apa yang kita sampaikan, di situ orang boleh terbuka pikirannya. Dan dia, terus gimana caranya? Doakan ya aku ya. Minta doa. Minta kita doakan. Mari kita tantang sekalian. Kamu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup menolong kamu. Ya, Bapak Ibu, sangat sederhana. Tidak seperti teolog-teolog, orang yang sekolah teologi yang bertahun-tahun mungkin. Kita orang-orang yang sederhana, namun kita semua diberikan roh Allah yang memampukan kita untuk memberitakan firman Allah. Amin. Haleluya. Mungkin di dalam pikiran kita, saya sudah lama berdoa Bu Ari, tapi mereka belum mau percaya. Enggak apa-apa, ada waktunya Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Amin. Kalau kita mau ya kita bersaksi terus dia percaya ikut ke gereja. Nah, itu kita. Tapi waktunya Tuhan kita tidak tahu. Tetapi yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ya. Pak Ari sering saksikan bagi setiap kita. Bagaimana dia mendengar firman itu waktu SD. SD loh, sekian puluh tahun. Ya, karena sekolah Katolik pasti ada firman gitu ya yang disampaikan. Paling enggak doa Bapa kami itu kan firman Tuhan juga ya. Mas Febi ini juga pernah di Katolik ya. TK-nya juga ganti Katolik, SMK juga Katolik, Santa Maria pada waktu itu ya. Ada firman. Tetapi waktu Pak Ari SMP, SMA, kuliah, bekerja, lupa Bapak Ibu. Firman itu seakan-akan mati. Tetapi sesungguhnya firman itu hidup Bapak Ibu. Ketemulah dengan mantan pacarnya. Ya. Saya pada waktu itu belum berani ngomong. Karena dia tekun sekali Bapak Ibu. Kalau mau ketemu saya, lihat di sana sudah panggil-panggil itu kan biasanya ya. Kalau siang-siang itu. Dia cari suaranya. Dia keluar. Ya, pada waktu ke RKZ dia keluar. Dia melakukan tugasnya dulu. Gitu ya. Tetapi doa yang saya naikkan, Tuhan selamatkan dia. Ya, selamatkan. Dan saya percaya itu kuasa Tuhan yang bekerja. Ya, melalui doa-doa kita Bapak Ibu Saudara. Oh, dia di Surabaya, saya di Malang. Jarang ketemu. Kok tiba-tiba dia telepon, aku ke gereja. Loh kok iso? Gitu kan. Cerita. Saya katakan Roh Kudus yang membawa dia. Bapak Ibu, Pak Ari ini pada waktu masih muda ada di dekat Tambak Sari. Ya, namanya Bogen. Dia kos di sana. Jalan Bogen. Di sekitar sana banyak gereja. Banyak gereja macam-macam. Dan dia juga nggak tahu saya ini di gereja apa. Itu GSJA kah, itu GPDI kah, itu apa, nggak tahu. Tapi kalau sudah Tuhan yang menuntun Bapak Ibu,
Jauh dituntun ke Ambengan 2 itu cukup jauh. Ya. Dari Bogen ke Ambengan 2 itu cukup jauh, padahal di sekitarnya banyak gereja. Lah satu loh Bapak Ibu ya jadinya. GSJA Ambengan, saya di GSJA Maranatha pada waktu. Karena saya ada di RKZ ya, dekat jalan lewat kampung, ketemu sudah gitu. Lah kok sama-sama GSJA? Luar biasa Tuhan kita. Amin. Luar biasanya tidak berubah sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Akhirnya bukan hanya diselamatkan, tetapi penyerahan total Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Luar biasa. Luar biasa. Pada waktu beliau bertobat, saya tidak langsung oke, Bapak Ibu ya, nggak ngewetek kayak arek saiki gitu loh, pamukian guyu paling banter, pengalaman ya Pak yo. Jangan dia ke gereja karena saya melihat pertumbuhan imannya Bapak Ibu. Dia tergabung di kaum muda, dia tergabung di beberapa kepengurusan majalah juga pada waktu itu di Ambengan Bapak Ibu. Ya, baru saya ada lampu kuning gitu ya. Pada selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau memang Tuhan yang memberi, tidak ada yang mustahil. Bagi saya pada waktu itu, kok kelihatannya kamu kuat ya. Aku sudah diselamatkan, aku tidak mau menyakiti hati Tuhanku. Tapi ternyata enggak kuat. Tuhanku yang lebih kuat. Amin. Tuhanmu Bapak Ibu Saudara yang kuat. Amin. Haleluya. Tuhan berikan jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada tantangan enggak Bu Ari? Banyak gitu ya. Tapi terus doa yang dinaikkan oleh sang istri pada waktu itu. Tantangan di kantor banyak. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, ada tantangan, ada. Semua ngolok-ngolok kalau sekarang ini mungkin dibully gitu ya. Kalau istilah sekarang ini dibully gitu ya. Karena hari-hari dia itu tiap hari. Ya gitu ya. Coba banter-banter. Tetapi saat dia menjadi anak Tuhan diselamatkan, kok enggak ada gitu. Dan setelah orang tahu kalau dia menjadi anak-anak Tuhan, ikut di dalam persekutuan, mulai yang perempuan, khususnya yang perempuan banyak ya. Rupanya naksir pada waktu itu, mangkel kali ya. Wah, kok jadi sekarang jadi Kristen, kamu kok murtad dan sebagainya. Saya katakan jalanmu sudah benar, saya katakan. Biar anjing menggonggong, katakan ya. Kasihlah tetap berjalan. Karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan, jangan sia-siakan. Oleh sebab itu kalau ada anak-anak muda yang di tempat ini, kalau dipertemukan dengan pengalaman sama dengan saya, doakan. Kita pasti menang, amin. Loh, yang ngomong ibu-ibu yang sudah punya pasangan, mana anak-anak muda ini? Amin anak-anak muda. Jangan hilang karena pasanganmu rugi. Karena kita hidup cuma sebentar. Yang selama-lamanya itu nanti. Kita mau kekal selama-lamanya. Amin. Bukan hukuman yang kekal. Hidup kekal selama-lamanya, bukan hukuman. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan memberi yang terbaik. Ya. Tuhan memberikan yang terbaik luar biasa. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya, amin. Mungkin lama doa kita tidak dijawab, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah lalai untuk menjawab doa-doa kita, amin.
Haleluya. Terus lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan saya mungkin hanya sekitar 5 dari sekian ratus anak muda pada waktu itu yang ada di asrama yang menjadi anak Tuhan. Tapi saya tahu hanya satu yang setia bersama dengan saya, Bapak Ibu. Ya. Yang lain ya kalau sempat, yang lain kalau mau, yang lain kalau nggak ada kegiatan, yang lain kalau nggak diapeli baru ke gereja, Bapak Ibu. Saya dengan satu teman saya, apapun yang ada kegiatan mungkin di asrama, saya akan mengutamakan Tuhan bersama dengan saya punya teman. Satu angkatan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dengan berjalannya waktu, saya ditinggal sendirian. Dia coba dengan laki-laki yang dia senang. Saya tetap apel kepada Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu. Hanya 2 orang. Sekian ratus perawat. Baik laki maupun perempuan Bapak Ibu. Ya. Tetapi yang satu angkatan dengan saya pada waktu itu 35 orang. 35 orang. Dan akhirnya dia menikah dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Saya sebagai teman seangkatan, sebagai teman seiman, sebagai teman sekamar, mungkin saya katakan, kamu pikir lagi. Tuhan mengasihimu, saya katakan. Banyak saya saksikan. Tetapi ya opo aku seneng. Hati-hati loh saudaraku. Aku seneng. Wah, mobilnya baru datang. Ya opo gak seneng gitu ya. Kita di asrama, di tempat lingkup yang terbatas, datang dengan coklat, datang dengan makanan, dengan mobil yang baru. Minggu depan datang lagi, mobilnya baru lagi, sudah ganti lagi, coklatnya masih dibawakan dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu tahu setelah menikah ternyata semuanya mobil yang dibawa nyewa, kapok gitu kan, matrek gitu kan. Nyewa Bapak Ibu. Dan nyewa itu pakai uang. Dan uangnya itu hutang. Ayo. Sudah tinggalkan Tuhan, Bapak belur rumah tangganya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tinggalkan Tuhan sampai sekarang. Suaminya sudah meninggal. Dia katakan sama saya, "Li, kamu enak yo, kamu diberkati. Yo, Tuhanku hidup. Kalau aku setia sama Tuhan, aku bantuin. Nah, ayo kembali sama Tuhan." Saya bilang gitu. Kembali sama Tuhan. Tuhan masih menunggu kamu, saya katakan. Sekarang pakai begini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita hanya sebagai pendengar saja, kita terlalu mudah untuk meninggalkan Tuhan karena permasalahan yang ada yang di depan kita, yang kita hadapi. Tetapi kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa melewati dan kita tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam Yohanes 8 ayat 51 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Amin. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Amin. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita menuruti firman Tuhan, kita melakukannya, kita hidup sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, luar biasa. Memang tidak mudah. Ada tantangan yang kita hadapi karena Tuhan mau melihat, bener nggak sih iki percaya kepadaku.
Tetapi kita ingat bahwa janji firman Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita ada di tempat ini karena kita ingin memuji Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Karena pada saatnya nanti kita ingin masuk di surga yang mulia. Amin. Haleluya. Coba tengok kanan kiri. Ayo kita tetap setia ya. Sampai akhir. Amin. Haleluya. Kita rugi kalau nggak setia Bapak Ibu. Ya, kita sudah punya tempat sendiri yang luar biasa. Ini bukan punya saya, bukan. Ya, untuk kita nikmati bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, apa yang engkau lakukan untuk Tuhan, membantu untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu, itu semua tidak akan pernah sia-sia. Kita sudah berkorban untuk Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti memberkati kita di dalam segala apa yang kita lakukan. Mungkin tidak masalah keuangan, mungkin tidak masalah harta Bapak Ibu Saudara, tetapi kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita masih bisa beraktivitas. Amin. Itu semua berkat yang luar biasa. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, Bapak Ibu. Lakukan firman Tuhan. Luar biasa. Saat kita melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah tinggal diam buat setiap kita. Ternyata untuk setia itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kita terus latih, dilatih tubuh ini untuk setia kepada Tuhan. Dan di situ iman kita tumbuh, iman kita terus naik, dan motivasi di dalam kita beribadah untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Dan kalau kita menyenangkan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti memperhatikan setiap kebutuhan kita. Oh, anakku ini butuh sehat, kasih kesehatan ya. Seperti saya ini sudah tidak apa-apa, luar biasa. Saya berdoa sendiri, saya tengking, rupanya Pak Ari tadi juga berdoa di sini karena Pak Ari tahu saya ada serangan ya, doa di sini untuk saya. Dan saya di atas, saya mempersiapkan diri, saya terus berdoa, Tuhan aku percaya bahwa kuasa-Mu sanggup. Semua kita, Bapak Ibu, mungkin kita tetap setia kepada Tuhan, tapi lebih lagi mari kita akan melakukan firman Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita bisa main musik, lakukan untuk kemuliaan Tuhan dengan motivasi yang benar. Saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Ya. Saya sudah menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita semua, mungkin yang sepuh-sepuh, saya juga Bu Ari, saya juga terus dipelihara sama Tuhan sampai umur 80 ya Pak Meranoto ya, 80 lebih, luar biasa. Saya bangga lihat sesepuh-sesepuh ini yang tetap setia dan saya bersyukur kepada Tuhan. Mari kita setia sampai akhir, apapun yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan. Menjadi pelaku firman Tuhan memang tidak mudah. Tapi Roh Kudus diberikan kepada setiap kita untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan, Tuhan juga yang akan memampukan kita. Nggak mungkin Tuhan perintahkan dia diam aja. Ya, nggak mungkin. Kalau kita sebagai orang tua, nah angkatan nak beras iku tak? Ngarek baru jalan aja tiba-tiba disuruh ngangkat 5 kilo kan tidak mungkin gitu ya. Nah, demikian Tuhan kita lebih lagi. Tuhan tidak mungkin memberikan ujian ya, mengizinkan ujian itu datang dan Tuhan diam aja, tidak mungkin. Ya. Tuhan memberikan ujian tapi juga Tuhan karena Tuhan mau melihat iman kita. Tapi Tuhan juga memberikan kekuatan. Ayo, kalau kamu tetap setia, kalau kamu tetap melakukan firman-Ku, pasti ada kekuatan yang baru.
dari hari ke hari. Luar biasa, Bapak. Setiap hari ada masalahnya sendiri-sendiri, ya. Tetapi percayalah, setiap hari kita dipimpin oleh Tuhan. Ya, diberikan kekuatan, kemampuan, berjalan di dalam kebenarannya. Ya. Saya yakin dan percaya, kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu akan alami. Dan engkau akan bersaksi, puji Tuhan saya mengalami, dan sebagainya. Luar biasa kalau kita melakukan firman Tuhan. Mari singer, pemain musik. Jadilah pelaku-pelaku firman yang tetap setia sampai akhir hidup. Sampai akhir hidup kita. Sehingga janji Tuhan akan ditepati bagi setiap kita. Yaitu kehidupan yang kekal. Yang kita dambakan di dalam hidup ini. Sampai saat Tuhan memanggil kita. Haleluya.